Iya, hello and welcome di Lentera Intuitif Official. Aku baru iya, harusnya aku pasang itu ada zodiak sign gitu di tiap itunya. Iya, shit. Aku baru ingetnya di kalian, Leo. Udahlah nggak apa-apa. Nggak, masalahnya kemarin tuh aku ganti itu Streamlabs desktopnya. Aku ganti akun gitu. Soalnya yang sebelumnya, di akun sebelumnya udah terlalu banyak overlay yang kemarin aku pakai buat stream gitu kan. Terus kayak aduh, ini nggak ramah di mata, aku jadi kepikiran sana sini kayak distraktif gitu, makanya aku pindah akun aja deh, bikin akun baru yang Lentera Intuitif. Terus ya, si zodiak sign-nya udah aku pasang sebenarnya, cuma malam ini lupa aku pakai, haha, bodoh sekali. Padahal kemarin udah aku set up, cuma nggak dipakai. Ngapain coba kemarin aku buang-buang waktu kalau nggak dipakai. Tapi ya udah lah ya. Okay. Anyway, Leo, welcome, selamat datang di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soyandar. Biar akrab panggil aja Kadal. Iya. Yeah. Soalnya kalau dipanggil sayang, udah jokesnya udah overuse. Kalau dipanggil sayang nantinya baper, bukan akrab. Kenapa sih Dal, anjir? Itu dari kemarin aja. Enak aja sih. Ntar kalau udah agak bosen, udah kayak udah cringe gitu, baru aku stop. Kayak masih lucu, masih senyum-senyum sendiri dengarnya, nggak apa, masih aku pakai aja. Anyway, ya, selamat datang di readingan 2 mingguan atau awal bulan, akhir bulan, atau apapun lah. Aku masih struggling dengan konsistensi. Niatnya sih, atau contekannya sih, aku ini tuh buat solar eclipse tanggal 8 nanti. Tapi karena solar eclipse-nya sendiri atau gerhana mataharinya sendiri nggak lewat di Indonesia, jadi kayaknya ya udahlah ya, udah nggak apa ya, kayak nggak terlalu relevan. Dan nggak tahu, ada gerhana matahari pas bulan puasa gitu, kayak banyak banget superstitiousnya gitu kayak. Dan aku nggak mau ikut jadi agent of superstition juga, aku nggak mau jadi agent of tahayul juga pada akhirnya. Jadi dibikin lebih lepas aja, lebih bebas aja. Ya, kenapa kalau gitu ya, pada akhirnya sih sebenarnya aku bikin readingan 2 mingguan gini buat konten aja sih. Iya, soalnya kalau pilih kartu tuh kan ribet ya, maksudnya kudu bikin konteks, terus kayak ada apa ya, kayak kudu riset temanya kayak gimana. Kalau bikin zodiak reading 2 mingguan atau semingguan kayak gini kan kayak nggak setexing itulah, secara apa ya, secara production, jadi lebih ekonomis. Dan mungkin ya kalau yang ngarep di sini aku bakal banyak tarot readingnya gitu kayak. Oh iya, ini mungkin kayak disclaimer atau mungkin kalau kalian yang datang buat nonton konten tarot reading buat nyari quote unquote dalam tanda petik wejangan kayak gitu, aku takut aku nggak bisa menyediakan apa yang kalian butuhkan saat ini. Ya, aku apa ya, terutama kayak ya kayak 2 mingguan kayak gini, karena emang niatnya buat algoritma boost, buat ngeboost algoritma. Jadi bakal banyak gimmick ya, dan anggaplah ya, soalnya kalau bikin pilih kartu aku nggak bisa terlalu banyak gimmick juga ya, jadi anggaplah ini kayak stress relief ya. Berat baca tarot tuh. Aku kudu pinter memilah-milah mana yang harus aku lihat dan mana yang enggak. Kebanyakan malah yang harusnya nggak aku lihat. Kenapa aku jadi tahu hal semacam ini? Kenapa ini harus aku bahas? Aku kan kayak seringnya sih aku ngelihat hal yang di luar kapasitasku, dan pada akhirnya kayak aduh, ini di luar kapasitasku, aku nyampeinnya gimana ya kayak gitu. Kayak kerasa banget kalau aduh, harusnya aku ada di kapasitas yang lebih tinggi atau lebih kuat buat nyampein pesan ini, tapi aku bawainnya masih cengengesan kayak gitu. Anyway, Leo ya, Leo nggak sih, Leo lah. Soalnya zodiaknya nggak aku nyalain overlaynya, jadi ya Leo.
semoga ini Leo ya, soalnya di sini kalian punya strength. Ya masa strength gak Leo sih? Masa Leo nggak strength sih? Iya, di sini kartu pertamanya kalian punya strength. Ini kayaknya kayak emang bulannya kalian. Somehow sih kalau ngelihat apa sih kayak ada rantai di sini. Ya aku baru notice kalau di harimau di sini ada rantainya gitu. Tapi dia tetap jadi mungkin hal yang sebelumnya menghambat kalian gitu, kayak di bulan-bulan kemarin kayak ini jadi hambatan banget atau ini jadi masalah banget buat kalian. Aku bisa lihat di sini kalian bisa keluar dari hambatan itu, dari masalah itu somehow. Ya itu out of context sih, kayak lu liatnya dari mana, dalam enggak itu nggak salah aja sih kayak. Kayak itu kayak part dimana aku pakai intuisi ya. Cuma lihat ada rantai dan harimau di sini, aku mikirnya kayak mungkin di bulan ini kamu keluar dari kesulitan yang sebelumnya membelenggu kalian kayak gitu. Cuma di luar itu, bentar aku lihat dulu contekannya. Iya, sial contekannya panjang bahasa Inggris pula, aku malas bacanya. Kita buka aja kartu selanjutnya. Oke, kalian punya King of Coins. Mungkin kesulitan yang kalian hadapin di bulan-bulan sebelumnya adalah kesulitan yang konteksnya lebih finansial kayak gitu. Jadi kalian sekarang udah lolos atau sedang menuju ke apa sih kayak masalah finansialnya sedang menuju untuk terpecahkan kayak gitu. Ya, kalau nggak tahu ya King of Coins apa lagi coba. Dan kalau ngelihat ada strength di situ, biasanya kalau strength tuh di atasnya ada simbol infinity di atasnya ceweknya, iya nggak sih? Ada sih, harusnya ada kalau aku nggak salah ingat. Aku ngerasa di sini kalian lebih terbuka dengan ketidakterbatasannya potensi kalian. Susah ya, ribet ya. Ya kayak at this point you are more open to your potential, to your infinite possibility. Bahasa Inggrisku juga nggak bagus-bagus amat ternyata. Ya maksudnya ada apa ya? Mungkin itu juga yang bikin kalian bisa terbebas dengan masalah yang ngebelenggu kalian selama beberapa bulan terakhir. Soalnya kalian sekarang bisa lebih menerima atau lebih paham atau lebih menerima kalau potensi kalian tuh nggak terbatas. Iya, jadi kenapa kalian harus ngerasa terbelenggu, kayak kalau dari kemarin kalian ngerasa kayak oh kok cari duit susah banget ya kayak gitu. Iya, ini apa sih gajian tiap bulan kayak nggak nutup, malah kudu ngutang ke koperasi. Iya. Ya mungkin apa sih pada akhirnya ada pola pikir yang atau apa sih, kalian harus lebih sadar lagi sama potensi kalian yang tidak terbatas itu. Kalau pada akhirnya kalian ngerasa gaji bulanan kalian nggak nutup, terus harus ngutang kayak gitu ya, mungkin bisa dicari kayak sampingan lain kayak gitu. Kan sekarang banyak tuh kerjaan tuh nggak cuma dari kantor atau dari pabrik doang kan, bisa nyari kerjaan sampingan lain kayak online, kayak banyak kan kayak gitu. Ya walaupun belakangan aku kayak ya, kerjaan online tuh banyak kan ya, kayak event kayak belakangan aku nerima kerjaan kayak gitu, makanya kerjaanku so far tuh kayak serabutan gitu dari sini dari sana. Soalnya satu, aku nggak terlalu aku orangnya bosenan kalau dan karena ada banyak variety dari kerjaan online yang bisa aku kerjain, itu ngebantu aku buat tetap produktif kayak gitu. Kayak bulan-bulan kemarin aku lagi pengen banget apa sih, lagi gambar ya udah gambar, lagi desain ya udah desain kayak gitu. Sekarang aku ngerjain hal lain ya udah kayak gitu, nggak harus terpaku sama satu hal itu aja. Dan jam kerjanya juga lebih apa ya, kalau tahu gimana cara ngerjainnya ya. Kayak event belakangan kayak kemarin tuh temanku dia bener-bener kayak apa ya, kayak lagi semangatnya, udah lama sih dia ngerjain kayak dia main apa ya, dia main bukan Dota, apa sih, World of Warcraft gitu. Kayak dia, aku nggak tahu sih sistem kerjanya, tapi dia literally gamers yang cari duit dari ngegame kayak gitu, kayak mungkin jual item kayak gitu. Soalnya aku juga sempat kepikiran gitu, cuma aku nggak tahu teknis jualnya gimana, but it works. Maksudnya
kayak sehari 4-5 jam gitu kayak main game. Ya main gamenya nggak fun sih kalau terlalu sering, ya aku paham, cuma ya ngerti nggak sih setidak terbatas itu potensinya. Ya aku harap kalian di sini bisa lebih melihat potensi yang nggak terbatas itu dari diri kalian. Oke, di sebelah kanan aku ya, di kursor mouse ada Two of Swords di sebelah kanan Strength, di sebelah kanannya King of Coin kalian punya Four of Cups. Kalau ngeliat Strength sama Two of Swords, aku ada keputusan yang kalian ambil somehow, ada keputusan yang akhirnya kalian ini, ya mungkin ini hal yang sebelumnya nggak kalian lihat dari diri kalian gitu, tapi kalian benar-benar memutuskan untuk menjadi kuat kayak gitu, ya nggak sih, kayak shonen manga sekali nggak sih, kayak shonen romance, ya kayak shonen manga sekali nggak sih. Cuma ya itu apa sih, kayak kekuatan yang datang dari diri kalian sendiri, dari keputusan kalian sendiri, yang akhirnya ngebikin apa yang tadinya nggak kalian lihat jadi kelihatan kayak gitu. Kayak potensi yang sebelumnya kalian nggak lihat ya sekarang jadi kelihatan. Di bawahnya ada Four of Cups. Ini kalau ngelihat sebelahnya ada King of Coins, agak nggak tahu ya, kayak mungkin sebelumnya ini yang kalian cari. Kayak ini yang nggak kalian ini yang berusaha kalian wujudkan. Kayak King of Coins tuh apa yang dulunya pernah kalian hilang, kayak dulunya kalian pernah bener-bener kayak ini yang posisi King of Coins ini yang kalian pengen banget itu ya, kayak Strength sama King of Coins ini kayak emang posisi ideal, mungkin posisi impiannya kalian dulu. Oke, sebelah kirinya kita punya Page of Coins sama Knight of Swords. Ada keputusan yang kalian ambil, yang kalian jalankan, kayak kalian nggak cuma kalian ambil tapi juga kalian jalankan di sini. Ini kayaknya soal kayak untuk menjadi kuat tuh emang pada akhirnya keputusannya tuh datang dari pribadi sih, bukan dari ya ini nggak kayak ya, sama dari tadi aku nggak ngelihat kalian ada keterpaksaan untuk ada di posisi ini. Iya, even Two of Swords-nya di sini kan pada akhirnya harus si orang ini kan, harus si perempuan ini yang memutuskan. Ya, yang overthinkingnya dia sendiri gitu. Nggak diharuskan, nggak dituntut sama orang lain, dan nggak ada dorongan dari pihak luar. Aduh, aku nggak tahu ya, maksudnya kayak ada fasenya sih kayaknya dimana kalian mungkin serba salah atau ngerasa serba kekurangan. Even di sini kayak ada Four of Cups, kayak ada hal yang kalian mungkin sesali kayak gitu, yang seharusnya aku nggak ngambil keputusan ini gitu. Kayak mungkin ada penyesalan yang ngebantu kalian buat bikin keputusan yang lebih baik, yang nganterin kalian ke posisi Strength saat ini. Jadi ya even kayak kesalahan kayak gitu juga kan pada akhirnya kalau menjadikan kalian pribadi yang lebih baik, bukannya itu malah bagus ya. Bukannya kesalahan kayak gitu juga harusnya kalian syukuri kayak gitu. Penyesalan atau ya intinya kayaknya Four of Cups di sini, kalaupun kalian sekarang ada di posisi yang kuat kayak gitu, dengan adanya Four of Cups di sini, ini ngebantu atau ini mengingatkan kalian untuk tetap humble, untuk tetap humble tuh apa ya? Ya untuk tetap humble gitu, nggak sombong. Ya humble tuh nggak sombong. You don't say that. Soalnya kekuatan yang kalian miliki saat ini adalah mungkin sedikit banyak adalah hasil dari penyesalan kalian di masa lalu. Iya, mungkin ada penyesalan kalian, ada kesalahan yang kalian lakuin dulu yang ngebantu kalian buat bikin keputusan lebih baik saat sekarang ini. Iya benar, di antara Page of Swords sama Knight of Swords Page of Coins sama Knight of Swords kita punya Knight of Swords sama Eight of Pentacles. Ya ini kalian yang belajar dari apapun kesalahan kalian dulu ya. Jadi ini kalian yang bangkit dari
kalau fase overthinking tuh kalian overthinkingnya udah nggak overthinking nggak tidur apa sih di kasur nggak tidur semalaman kayak gitu, nggak, kalian overthinking pada akhirnya kalian bawa kerja, kalian bawa ke workshop, kalian bawa ke tempat kerja kayak gitu. Pokoknya dari kesalahan kalian yang bikin kalian overthinking tuh, ini aku bisa ngambil pelajaran apa kayak gitu. Oke, kalian punya The Star sama Ten of Cups. Ya ini emang posisi kalian saat ini emang udah posisi impian atau posisi idaman kalian sih. Ya, ini hasil dari segala kerja keras kalian, hasil dari kalian belajar dari segala kesalahan kalian tuh ini. Ada Star Hope, ada ya wish fulfillment, sama Ten of Cup, sama happiness. Ini kebahagiaan yang juga mungkin juga dinikmati sama orang-orang sekitar kalian, yang pada akhirnya kayak yang belajar dari kesalahannya tuh kalian, tapi yang ikut happy atau yang ikut diuntungkan atau ikut yang hidupnya jadi lebih baik tuh juga orang-orang sekitar kalian, juga ikut kena dampak positifnya dari kalian yang belajar dari kesalahan itu. Kalau ngeliat ada Nine of Cups sama Page of One di sini, di antara Two of Swords sama Four of Cups ini, mungkin kesalahannya itu cenderung kayak keputusan atau hal yang kalian putuskan yang sifatnya kayak kalian terlalu egois di situ. Kayak kalian ngambil keputusan itu nggak mikirin orang lain kayak gitu. Ya makanya dari situ kalian belajar, terus ya setelah belajar ya kesuksesannya pada akhirnya bisa dinikmati orang banyak kayak gitu. Aku nggak tahu sih konteksnya, iya. Balik lagi ya, kalau kemarin banyak yang komen kalau ya insert file berapa, ya terus dia bilang resonate, terus kadang aku suka mikir lagi sih itu resonate bentar, itu grup itu emang nyeritain soal apa ya. Anyway, apapun itu ya, apapun yang sudah kalian lewati, apapun pelajaran apapun yang sudah kalian ambil saat ini, Leo, semoga ini bener Leo lah ya, masa nggak Leo kan strength. Usaha guys, ya usaha, syukur kalau lucu, kalau enggak ya namanya juga usaha. Ya semoga kesalahan itu ngebantu kalian jadi pribadi yang lebih baik ke depannya, buat ngambil keputusan, buat sama aku ngeliat ada keluarga di sini. Mungkin kalian jadi kepala keluarga soalnya Leo, ya. Nggak berarti kalian nggak mungkin juga kalian ada Leo yang perempuan juga, ya, bisa jadi sih. Cuma ini jelas dampaknya tuh kerasa banget sama orang-orang sekitar. Jadi sih kayak keluarga tuh terdampak banget sama keputusan yang kalian ambil di sini. Jadi selamat dan sukses ya, gitu aja kali. untuk kalian Leo. Readingnya kayaknya cukup sampai situ. Jadi terima kasih untuk waktunya. Thank you banget ya buat supportnya, serius nih. Aku kayaknya malam ini aku bakal banyak attitude of gratitude, soalnya aku nggak nyangka banyak support dari kalian di YouTube ini sebesar itu. Ya aku nggak expect sih. Jadi thank you udah subs tuh subscribe ya. Ya aku biasa main di Twitch jadi bilangnya subs. Aku nggak tahu men, aku nggak akrab dengan kultur YouTube ya, sorry. Thank you udah subs, udah likes, komennya juga terima kasih. Kalian yang mau curhat di komen juga nggak apa-apa sih. Ya awalnya aku sempet why kenapa ya, cuma ya nggak apa-apa sih kalau akhirnya itu bisa ngebantu kalian meringankan beban di hati. Ya soalnya kemarin temanku juga bilangnya gitu. Gak apa-apa adalah ada yang curhat di komen, soalnya itu mungkin cara mereka buat, mereka tuh udah, ya penonton kamu tuh udah punya unek-unek itu, tapi kamu nge-trigger unek-unek itu, dan akhirnya mereka bisa ngeluarin unek-unek itu. Kayak unek-unek apa sih kayak ya pokoknya gitu deh. Thank you banget buat segala supportnya, untuk subs, like, komen, berarti banget. Ya udah Leo, I'll see you in your next reading.